Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ahmad Arif Prawibowo. Pada malam ini kita akan sharing tutorial cara bagaimana menentukan titik head splinter. Ya, pertama-tama nanti kita akan membahas untuk sumbernya ya. Jadi teman-teman bisa buka sumber referensi buku SNI 03 39 89 tahun 2000 ya. Ya, pertama di sini kita sudah lihat ada sebuah office daerah Gading Serpong. Dan kebetulan ini office-nya di samping tempat kantor saya bekerja. Nah, kita akan coba melihat desainnya seperti apa ya. Jadi pada malam ini kita akan sharing cara tutorial penitikan head splinter dan bagaimana untuk menitikkan sebuah jumlah banyak head splinter di suatu gedung. Pertama kita harus ketahui luas kali lebar ukuran gedungnya ya. Jadi di sini kita akan hitung. Kita langsung saja. Ukurannya lebar di sekitar 24 meter dan panjangnya di sekitar 53 atau 54 ya. Ya, jadi kita langsung tulis ini 24, ini 53 atau 54 ya. Jarak yang kita pakai antara head splinter 4 meter. Kenapa 4 meter? Karena di sini fungsi bangunan perkantoran ya. Jadi kita kategorikan sebenarnya bisa bahaya ringan ya. Tapi di sini kita menggunakan bahaya sedang, di mana jaraknya 4 meter berdasarkan buku SNI dan cakupan meter perseginya kurang lebih di 12 meter persegi 12 meter persegi per bujur sangkar ya, 4 titik head splinter. Jadi cakupan areanya itu 12 meter persegi dan ini masuknya ke kategori bahaya sedang ya, bahaya sedang. Bisa lihat nanti teman-teman di SNI yang tadi saya sebutkan ya, ini ya SNI-nya. Dan kalau kita sudah baca SNI, kita juga tahu jarak bahaya antara head splinter ke dinding maksimal di 2,3 meter. Khusus yang untuk ceiling tanpa langit-langit atau tanpa plafon atau area expose, jika berdasarkan SNI ini jarak maksimalnya 1,5 meter. Ya, langsung saja. Tadi kita sudah kita hitung ya panjang kali lebar dan kita kalikan berdasarkan jarak ya. Jadi jumlah titiknya itu harusnya 84 titik kurang lebih ya, nggak harus sama. Di sini kita akan cek jumlah titik head splinternya berapa titik ya. Di sini kita langsung kita cek. Di sini ada 80 ya. Ada 80 titik head splinter. Jadi kurang lebih ya. Kurang lebih sama ya. Jadi nggak jauh beda. Karena nanti kan penyesuaian terhadap layout juga ya. Nggak harus kita mengikuti panjang kali lebar jumlah titiknya. Jadi kita akan penyesuaian juga terhadap layout denah ya. Nah, pertama bagaimana cara penitikan otomatis untuk head splinter. Jadi kita nggak perlu satu-satu copy jarak 3 meter, berapa meter gitu ya. Nanti kita akan bahas. Pertama kita harus mengetahui dulu ya. Jadi setiap
satu titik head sprinkler ini bisa mencakup areanya kurang lebih di 2600 ya. radius ininya di 2600 atau sekitar 21 meter persegi dengan area circle ini, dengan asumsi ketinggian 2,6 meter ya kalau nggak salah, itu dari jarak head sprinkler ke floor ya. Jadi apabila jaraknya lebih pendek, maka cakupan areanya justru lebih sedikit lagi. Karena ini standar, kurang lebih kita radius dari head sprinkler itu sekitar 2500 ya. Jadi ini areanya tercover semua oleh pecahan head sprinkler. Jadi kalau berdasarkan SNI, untuk bahaya sedang itu cakupan luas bujur sangkarnya yaitu 12 meter persegi. 12 meter persegi itu dari jarak antara head sprinkler ke head sprinkler itu 4 dikali 3 ya. Jadi nanti dapat 12 meter persegi. Ini untuk bahaya sedang. Sekarang kita langsung praktekkan ya cara penitikan head sprinklernya. Ini kita akan hapus semua. Head sprinklernya kita akan hapus semua. Kita sisakan satu. Terus pipa dan ini kita hapus juga. Ya, kita sisakan satu di sini ya. Jadi caranya adalah kita menggunakan array. Array rektang ya, array rektang. Nah, di sini sudah langsung otomatis ya. Kita akan pilih count. Cek. Nah, berapa jarak yang akan kita tambahkan ke sisi kanan. Jadi karena di sini 4, misalkan kita buat 15. Sorry. Ini salah. Kita array. Count. Ya, ini jaraknya 4. Kita maksudnya ada 4 yang ke sisi kanan, 1 2 3 4. Kita akan buat kurang lebih di sini 15 ya, atau 18. Misalkan kita buat 18. Nah, ini jaraknya 18 ya. Jadi kita enter lagi. Kita buat row ya. Row ini yang ke atas. Row yang ke atas itu 3. Kita buat misalkan tadi 18 juga ya. Nah, kita enter lagi. Lalu kita tinggal mengatur jarak ya. Jarak atau kita pilih spacing. Nah, ini jarak antara ke sini dari titik ini berapa jaraknya? Kita tentukan tadi misalkan ke sini 3 ya, ke samping 3 meter ke 3000. Nah, kita enter lagi. Kita spacing lagi. Dari sini kita arahkan ke atas dan ketik 4000 atau 4 meter ya. Sorry. Wah, gangguan teknis. Kita ulangi lagi ya teman-teman ya. Jadi kita klik, kita pilih count. Nah, kita bikin 18 ya. Terus kita row lagi.
kita row, lalu kita bikin 18 juga. Oke. Lalu kita tadi spacing ya, spacing dari sini kita buat jarak 3000. Nah, kita coba ukur dulu ya, apakah benar sudah 3000. Ya, sudah 3000 ya. Sekarang kita buat jarak yang kesininya ya, kita klik ini, kita buat jarak di 4000. Nah, coba kita cek apakah benar 4000 atau lebih ya. Ya, jadi 4 ya, 3 dan 4. Jadi antara head ke head splinter itu 4, dan dari head splinter atau ke dinding atau ke space-nya ya, ini 3. Jadi cakupannya itu kotak bujur sangkar itu 12 meter persegi. Nah, ini kita sudah titikin ya. Oh, tadi ternyata kita terlalu banyak, jadi kita nanti akan hapus saja yang tidak perlu, dan nanti kita bisa geser-geser ya. Jadi ini kita explode. Setelah kita explode, kita hapus yang tidak perlu ya. Ya, ini tidak perlu, dari sini tidak perlu. Nah, ini juga nanti yang tidak perlu kita hapus-hapus saja ya, seperti jarak di sini. Nah, nanti ini tinggal geser-geser atau offset ya, penyesuaian dari teman-teman. Ya. Jadi ini sudah kita titikkan, nanti kita tinggal offset aja. Dan nanti kita tinggal buat jalur pemipaan ya. Nanti untuk pemipaan kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi pertama, untuk cara menentukannya, kita harus mengetahui jenis fungsi bangunan. Apabila office, area perkantoran, kita bisa menggunakan bahaya ringan atau bahaya sedang. Dan khusus area basement itu ada peraturannya juga di SNI bahwa menjadi klasifikasi huniannya ada bahaya sedang, ada 3 kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, untuk bahaya sedang untuk area basement atau area parkir biasanya bisa menggunakan kelompok 1 ya. Parkir mobil atau ruang pamer ini masuk ke area parkir gitu. Dan perkantoran sebenarnya bisa menggunakan bahaya ringan juga untuk perkantoran, untuk hotel. Jadi sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.